Sangyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Baiklah, kita sudah masuk di pertemuan kedua pada pelajaran agama Buddha di kelas 2. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua selalu sehat dan tetap bersemangat belajar. Nah, di pertemuan kedua ini kita sudah mulai menggunakan buku Edi Pasiko. Teacher berharap kalian semua sudah membeli bukunya atau boleh juga pinjam dari kakak-kakak kelas sebelumnya. Kalau belum punya, misalkan stoknya belum ada, belum tersedia di wihara, tidak apa-apa. Teacher akan membantu kalian membacakan kisah yang ada di dalam buku Edi Pasiko pada pelajaran 1. Disimak yang baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas kisah yang ada di dalam buku Edi Pasiko. Di pelajaran 1, kita akan melihat cerita tentang kelahiran Pangeran Gotama. Teacher akan membacakan. Teacher berharap anak-anak semua sudah siap di depan bukunya dan memperhatikan penjelasan yang akan teacher sampaikan. Saat waktu melahirkan sudah dekat, Ratu Mahamaya kembali ke rumah orang tuanya. Di perjalanan, ia melewati Taman Lumbini. Ratu Mahamaya lalu beristirahat di sana. Dan tibalah saat melahirkan. Jadi, kebiasaan di India dulu, ketika seorang wanita hendak melahirkan, dia biasanya akan kembali pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan di sana. Nah, begitu pula dengan Ratu Mahamaya. Namun, dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Jadi, jika ingin bepergian ke suatu tempat menggunakan jalan kaki atau karena Ratu Mahamaya adalah seorang ratu, dia menaiki kereta kencana. Nah, di tengah perjalanan Ratu Mahamaya merasa letih, capek, sehingga dia ingin beristirahat. Nah, kebetulan di sekitar sana ada sebuah taman yang sangat indah bernama Taman Lumbini. Nah, setelah sedang beristirahat di Taman Lumbini, tiba-tiba Ratu Mahamaya merasakan bahwa ia hendak melahirkan. Nah, jika ibu lain melahirkan sambil berbaring, Ratu Mahamaya melahirkan sambil berdiri. Para dewa menyambut kelahiran bakal Buddha. Pangeran Gotama yang akan menjadi Buddha lahir bersih tanpa darah. Lalu air panas dan air dingin turun dari langit, memandikan ratu dan bayinya. Nah, anak-anak semua boleh bertanya sama mamanya, "Mah, saat mama melahirkan saya dulu, mama berdiri atau berbaring?" Nah, pasti posisinya berbaring di rumah sakit, di bidan. Berbeda dengan Ratu Mahamaya. Karena apa? Karena ratu akan melahirkan seorang bakal Buddha. Apa itu bakal Buddha? Bakal Buddha artinya anak tersebut atau bayi tersebut nanti setelah besar akan menjadi seorang Buddha. Nah, pangeran, kalau seorang ratu dan raja punya anak laki-laki namanya pangeran ya. Nah, Pangeran Gotama yang akan menjadi Buddha ini lahir bersih tanpa darah, tidak seperti bayi-bayi lainnya yang lahir di rumah sakit. Tentu saja saat lahir di tubuhnya ada noda darah karena lahir dari perut mamanya, ya kan? Nah, lalu biasanya kita dimandikan oleh suster, oleh dokter-dokter di rumah sakit atau di bidan ya. Berbeda dengan Pangeran Gotama yang seorang bakal Buddha. Begitu lahir, turunlah air hangat,
air panas dan air dingin turun dari langit untuk memandikan ratu dan bayinya. Nah, ajaib bukan? Nah, ada lagi keajaiban lainnya. Pangeran Gotama yang baru lahir langsung berdiri dan berjalan 7 langkah. Ada payung putih dan kipas besar melayang tanpa dipegang. Payung dan kipas itu melindungi Pangeran Gotama. Di setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Nah, anak-anak semua waktu lahir pasti tidak ada yang bisa langsung berdiri, apalagi berjalan. Paling-paling menangis ya. Nah, berbeda dengan seorang bakal Buddha. Dia lahir langsung berdiri dan bisa berjalan 7 langkah. Lalu di setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Ajaib bukan? Luar biasa ini kejadiannya ya. Kita lihat slide selanjutnya. Pangeran Gotama lalu menghadap ke seluruh penjuru dan berkata bahwa inilah kelahiranku yang terakhir. Aku tak akan terlahir lagi. Ini berarti bahwa Pangeran Gotama akan menjadi Buddha. Nah, ada keajaiban lainnya nih. Selain bisa berdiri, berjalan, ternyata Pangeran Gotama yang baru lahir ini bisa berbicara. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah kelahirannya yang terakhir, tidak akan terlahir lagi. Ini berarti bahwa Pangeran Gotama akan menjadi Buddha. Nah, kita perhatikan sabda Buddha. Bodhisattva permata termulia yang tiada tara telah lahir demi kesejahteraan dan kebaikan dunia. Selanjutnya kita akan lihat kisah tentang tawa dan tangis petapa Asita. Nah, apa itu petapa? Petapa itu orang yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke hutan-hutan untuk bermeditasi. Nah, dulu di India banyak sekali petapa-petapa yang tinggal di hutan. Sampai sekarang pun teacher dengar masih ada juga petapa yang ada di India. Ya, di tempat-tempat negara lain sebenarnya juga ada. Nah, tapi dulu ada seorang petapa bernama Petapa Asita. Pada zaman itu ada seorang petapa, ia bernama Asita. Suatu ketika ia melihat sekelompok dewa yang bergembira. Petapa Asita bertanya, "Mengapa kalian gembira?" Para dewa menjawab, "Bakal Buddha telah lahir. Ia lahir di Taman Lumbini di negeri Sakya." Petapa Asita segera pergi ke istana. Setibanya di istana, Petapa Asita berseru, "Di mana pangeran? Aku ingin melihatnya." Raja Suddhodana lalu memperlihatkan Pangeran Gotama. Nah, apa yang terjadi? Petapa Asita lalu tertawa gembira. Hahaha. Tetapi tak lama kemudian Petapa Asita menangis. Orang-orang di istana menjadi heran dan bertanya, "Ada apa Petapa? Mengapa Anda tertawa dan kemudian menangis?" Petapa Asita lalu menjawab, "Pangeran akan menjadi Buddha. Karena itulah aku tertawa bahagia. Namun aku sudah tua. Hidupku tak akan lama lagi. Aku tidak sempat mendengar ajaran Buddha. Karena itulah aku menangis." Nah, rupanya Petapa Asita ini bisa meramal. Dia meramalkan bahwa ini pangeran ini nanti akan menjadi Buddha. Makanya dia senang. Lalu ternyata dia teringat bahwa umurnya sudah tua. Nah, sudah tua nanti ketika pangeran dewasa dan menjadi Buddha, nah tentu dia sudah semakin tua dan meninggal sehingga tidak sempat mendengar ajaran Buddha. Maka itulah dia sedih dan menangis. Selanjutnya mari kita perhatikan sabda Buddha. Pangeran Gotama akan
mengajarkan kebaikan karena welas asihnya kepada semua makhluk. Nah, demikian ceritanya. Selanjutnya nanti kita ada tugas sedikit saja. Teacher yakin semuanya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian tugas. Tugasnya sangat gampang, yaitu kalian tuliskan apa saja keajaiban yang terjadi saat kelahiran Pangeran Siddhartha. Mudah bukan? Nah, kalian boleh menuliskannya di sebuah buku kosong atau boleh juga pakai buku di kelas 1 dulu. Namun tentunya kalian harus tuliskan judulnya kelas 2. Nah, baru nanti dituliskan tugasnya. Apa tadi tugasnya? Yaitu menuliskan apa saja keajaiban yang terjadi saat kelahiran Pangeran Gautama. Tentunya pasti sangat mudah kalau kalian menyimak cerita teacher tadi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.